Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita moga-moga sehat ya para penonton di 5 benua. Sekarang ini kita siaran dari Parung. Parung itu sebuah kecamatan di Bogor. Bogor itu ada 40 kecamatan kalau tidak salah ya. West Java, Indonesia. Sementara Parung ini ada 9 desa. Sekarang saya ada di desa Pamegarsari, satu desa dari 9 desa di kecamatan Parung. Nah, di desa Pamegarsari ada namanya Kampung Tajur. Kampung Tajur. Kalau saya tinggalnya di Kampung Tajur. Desanya Pamegarsari, kecamatannya Parung, dan saya tinggal di Tajur, RT 02. RW-nya 04. Dan saya ada di kebun milik Bapak Wahyu almarhum yang wafat kena COVID pada usia 50 tahun, salah seorang kepala cabang BRI yang membeli tanah ini seluas 1.370 yang dulu saya jual murah tahun 2011 ya. Waktu pasaran 400 saya jual satu semuanya ini hanya 1 meter 200.000. 1 meter saya jual 200.000. Surat hak milik kakak saya yang beragama Katolik. Kenapa saya jual dan memang diminta dijualkan oleh kakak saya yang Katolik. Itu kemudian saya naikkan sedikit dan saya jual betul-betul murah supaya kepemilikan dari kakak saya yang Katolik itu bisa terlepas ke orang yang non muslim yang namanya Pak Wahyu itu. Dan kemudian dengan izin Allah tanah ini dibeli dan kemudian tanpa saya duga beberapa tahun kemudian gedung itu dibuat untuk warga katanya, yaitu gedung seluas yang sempat di atas tanah 1.370 itu ya, dibuat gedung itu nggak tahu nilainya tapi luasnya 242 meter dengan bangunannya itu yang sekarang dipakai oleh pesantren Ojolali. Setiap sore ada yang ngaji di luar bulan puasa itu ada 50 ya, tercatat 60 lah. Gurunya 4, salah satu yang ngajar adalah istri saya. Nah kemudian sejak awal memang diniatkan untuk diwakafkan tapi nggak tahu caranya dan kemudian akhirnya kita urus sampai kemarin terjadi ikrar wakaf untuk gedung itu, tanah itu di KUA. KUA itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung, ditandatangani wakaf itu penyerahan oleh Ibu Ayu. Ayu istri dari almarhum Pak Wahyu. Dan kemudian ditandatangani penerimanya sebagai nazir itu adalah saya. Jadi itu tanah sifatnya wakaf dan selebihnya 1.370 dikurang 242 adalah tanah warisan ya. Tanah warisan dari Ibu Ayu almarhum, istri dari Pak Wahyu Setiawan almarhum. Ibu Ayu ini masih sehat insyaallah. Yang almarhum suaminya ya. Dan menjadi tanah wakaf keluarga. Dan kemudian ya kita urus, kalau nggak diurus dijadikan tempat sampah seperti dulu, numpuk di sana sampai hampir segunung dan menjadi hutan penuh dengan ular ya, ular kobra apa ular apa, dan 3 kali masuk ke dapur saya, masuk ke sumur, mengerikan. Dan sekarang alhamdulillah sedikit banyak beberapa orang sini ngambil rumput untuk kambingnya ya, saya izinkan supaya sekaligus nggak terlalu tinggi ya.
Itulah sekedar riwayat ini. Hasil penjualan ini tahun 2011, 11 tahun yang lalu, setelah saya serahkan uangnya ke kakak saya yang Katolik itu, beda 2 tahun dengan saya, dan penjualannya tahun 2011, 12 tahun yang lalu, hasil keuntungannya itu ada, keuntungannya itu ada 100 juta lebih 2 juta. Dan saya tetap jadi guru ngaji waktu itu, nggak ngurus surat-suratnya, saya kasih teman saya kasih teman yang ngurus, seorang notaris berdua, dan saya terima bersih sambil ngajar ngaji, saya terima bersih 102 juta, dan separuh kita bagi-bagi ke keluarga, ke paman, ke semua lah, ke adik, ke kakak. Dan akhirnya sisanya 50 juta saya bikin gubuk ukuran batako 10 kali 10 tanpa dinding plester. Di depan ukuran 10 kali 10 di tanah saya sendiri yang 242 meter yang saya beli tahun 2005, dicicil selama setahun dengan nilainya 7 juta, seluas 242 meter, 11 kali 22 meter. Di atas tanah 11 kali 22 meter itulah saya bangun dengan sangat sederhana karena dananya terbatas, ukuran 10 kali 10. Habis 50 juta, tidak diplester, kehabisan semen. Sampai sekarang udah 12 tahun batakonya kelihatan. Dan di depan sengaja saya pasang bata merah dan tidak diplester supaya kesannya kayak gaya Eropa. Sebenarnya bukan kayak Eropa karena kurang semen. Jadi itulah satu cara Allah bekerja ya. Setelah 25 tahun saya nggak punya rumah, artinya ngontrak. Ngontrak selama 25 tahun perkawinan, tahun 2011 itu Allah buatkan rumah dengan cara yang nggak saya perkirakan. Ya itulah hidupnya, aneh jalannya. Itu yakin sama pertolongan Allah. Dan sekarang usia perkawinan saya Februari kemarin 36 tahun. Dan rumahnya masih ada, sangat sederhana. Dan saya pemilik tanah ini tidak ada di sini, adanya di Jember, Ibu Wahyu. Dan beliau punya beberapa peninggalan katanya dari suaminya, beberapa bidang tanah di berbagai tempat. Dan kos-kosan di universitas di Jember dan entah di mana lagi. Ya itulah ya. Saya sebagai nazir di majelis yang sekarang kita jadikan tempat sholat dan termasuk imam tarawih tiap bulan Ramadan, kita syiarkan tiap subuh juga sholat wajib subuh, lohor, asar, maghrib, isya itu. Sejak 2018 kita isi. Ini bangunan itu jadinya 2017, terus saya tinggal untuk belajar bahasa Arab setelah ibu saya almarhum wafat tahun 2017 Maret, nggak lama setelah bangunan itu. Jadi kemudian saya tinggal bulan September 2017. Tapi setelah saya kuliah di Mahat Utsman bin Affan, selalu terkenang bagaimana menghidupkan gedung itu yang saya tinggalkan kosong. Saya belajar bahasa Arab di sana 1,5 tahun atau 1,5 tahun ya. Saya kembali ke sini dengan gerobak donat itu. Ya saya kuliah sambil bawa gerobak donat di Pak Utsman bin Affan di Jakarta Timur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, tanggal jam 1 sampai jam 6 saya belajar bahasa Arab. Sabtu Minggu karena libur saya keliling jualan donat dengan gerobak yang saya bawa dari Parung ke Jakarta Timur dengan menggunakan Gobox. Ongkos Goboxnya saja, ongkos mobilnya aja bawa gerobak itu 400.000 rupiah ya, 400.000 rupiah. Dan akhirnya saya putuskan saya kembali setelah kuliahnya belum selesai.
ya, baru semester masuk mustawa tsani level 2. Setelah level dasar 6 bulan, level 1 6 bulan, dan baru masuk level 2. Terus saya tinggal karena saya kepikiran bagaimana menghidupkan sholat jamaah di gedung wakaf itu. 28 Oktober 2018 ya. Gerobak donat itu tiba kembali di depan rumah saya dengan call terbuka 28 Oktober 2018. Itu berarti 5 tahun yang lalu. Tapi masih terkenang. Iya. Mau ngaji dari mana? Gimana, sehat? Putri masih kerja? Masih sedih nggak? Hah? Enggak, dia masih kepikiran maknya nggak? Hah? Gimana? Kata dia. Tiara gimana, Tiara adiknya? Kata siapa? Kata adiknya. Kata si putrinya? Sama begitu. Gimana ya orang berbagian? Terus yang masak siapa ya? Saya. Kalau sampai siang dia masak. Kalau sampai siang dia bangun masak. Jam berapa? Jam 3. 3 apa? Tengah malam. Oh, sahurnya. Iya. Dia masak. Ngerti dia. Untung bisa masak kok. Untung tinggal ibu. Malah apa juga bisa. Dia bisa Iya, masak. Bisa, Pak. Bisa dah. Terus tiap hari berangkat ke rumah sakit Sentosa. Iya. 1:30. Entar berangkat siang katanya. Mantap nggak jangan lontong ngaron yang bungkus hijau. Kita cuma ngaronin dong. Bungkusin jangan lontong. Ini minta sosokannya. Katanya Mbak Wan. Yang masak Iya ntar. jam? Yang kucel ke bawah. Bawa kali Pak buka sono kan. Oh, buka sono. Jam 1 udah berangkat. Oh, berangkat jam 1, pulang jam berapa ya? Jam 10 malam. Oh, tapi kayak motor sih dia. Dekat situ ya. Aman dah ya. Agak macet pas itu balik itu. Hah? Agak macet kan. Agak macet. Terus bapaknya gimana? Aman? Ini. Hah? Terus kok nggak sangka punya duda itu aja tahu baik. Katanya, mau kawin lagi nanti lah belum kepikiran gitu. Baru pernah sama ya kawin tak gitu. Hah? Kata mau kawin lagi. Lu masih muda mah itu banyak yang berebutin biar rakbe kata itu. Tahu-tahu amal nggak sangka punya duda. Kalau tahu kita pada ngomong Pak Banyolan. Nggak sangka punya duda itu mah. Gimana mah ada bagian gitu. Tapi si putrinya nggak biasa aja. Biasa aja Pak ya. Syukurlah. Nggak nangis gitu nggak. Pak, iya. Ya Pak ah. Makasih ya, Mak. Iya lagi nyuci saya. Punya beras masih? Udah? Hah? Punya beras? Ya. Itu mamanya, neneknya Putri yang kemarin meninggal, emaknya kena COVID. Ya. Kena COVID. Jam 11 pagi tiba-tiba kursi roda almarhumah ibu saya sudah ada di depan rumah. Rupanya sudah dikembalikan, ternyata tanda yang minjem itu ibunya Putri itu kita baru lulus ini, santri saya dulu baru lulus akademi perawat nih. Itu baru meninggal emaknya kena COVID. Ya itulah hidup ya. Sampai mana tadi cerita? Selama 2 bulan terakhir yang meninggal di RT saya ini ada 6. Ada 6. Yang laki 2, yang perempuan ibu-ibu 4, semuanya di bawah 50 tahun laki perempuan itu. Tapi yang satu nenek-nenek umur 70. Dalam 2 bulan yang wafat 6, Masya Allah. Ya, nggak kita duga hidup. Malaikat Israel ternyata berlalu lalang ya, di RT ini.
dalam 2 bulan. Ya, dengan izin Allah mencabut nyawa sebanyak 6 orang. Usianya masih di bawah 50 tahun semua, Masya Allah. Sementara saya 62 tahun, ya Rab. Allahumma waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah ada pelindung kita di dunia dan di akhirat. Dan sekarang kita membaca hadis ya. Hadis kemarin sudah hadis terakhir, hadis keluar rumah ya. Sekarang ini hadis tentang apa ini? Oh, dari keluar rumah lagi. Berangkat. Anak-anak depan rumah ya, kerja di pabrik kasur. Ini dari Anas ya. Dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanha anhu syaitan." Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum wa qala Tirmidzi haditsun hasanun zada Abu Dawud fayaqulu ya'ni syaitanu li syaitanin akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Barang siapa yang ketika keluar dari rumahnya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi wala haula wala quwata illa billah, yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah, maka kepada orang itu dikatakan, engkau diberi petunjuk, engkau dicukupi keperluanmu dan engkau dijaga, dan setan-setan pun menyingkir dari orang tersebut. Kalau kita keluar dari rumah dengan membaca Bismillahi tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah. Hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta lain-lainnya. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Abu Dawud menambahkan, setan yang satu berkata kepada setan yang lain, bagaimana engkau dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, yang telah dicukupi dan yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menurut Rasulullah SAW, barang siapa yang ketika keluar rumah dari rumahnya mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Wala pakai huruf waw, wala, bukan la tapi wala. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Maka kepada orang yang mengucapkan doa keluar rumah Bismillah tawakkaltu wala haula wala quwata illa billah itu, maka kepada orang itu dikatakan, engkau diberi petunjuk, engkau dicukupi keperluanmu dan engkau dijaga, dan setan-setan pun menyingkir dari orang tersebut. Jadi dijaga oleh Allah orang yang selalu berdoa saat keluar rumah itu, dan kemudian dicukupi keperluannya
dan juga orang itu diberi petunjuk. Penjelasan kata la haula wala quwata illa billah artinya tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada daya untuk menghindar dari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya itu artinya yuqalu lahu. Hal ini mengandung kemungkinan bahwa yang berkata itu adalah Allah atau malaikat yang diperintahkan olehnya. Wukiyat, kamu dipelihara. Maksudnya apa? Kamu dipelihara, kamu dilindungi dari setiap keburukan. Tanha, menjauh, berpaling dan menjauh dari jalannya. Mutiara hadis, isi hadis yang cemerlang dari hadis pendek ini adalah satu, ada dua ya. Keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlindung kepadanya dengan perkataan dan perbuatan. Dan bahwa yang demikian itu merupakan benteng bagi seorang mukmin dari setiap keburukan. Yang kedua, dianjurkan membaca doa ini. Doa ini apa? Waktu keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, wala dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu arti dari doa keluar rumah yang bunyinya yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi itulah panduan dari Rasulullah yang tidak dimiliki panduan hidup seperti itu oleh agama Kristen, agama Yahudi dan agama Buddha serta Hindu. Kenapa? Karena yang memandu adalah seorang besar yang dibimbing oleh Allah hidupnya dan berkarya besar, bisa membangun sebuah daulah yaitu Madinah, ya, melakukan pertempuran militer sebanyak 54 kali. 27 kali, separuhnya 50%-nya adalah menjadi orang yang paling depan menghadapi musuh-musuh yang bersenjata. Itulah Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai manusia biasa yang diangkat sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara hidupnya menjadi panduan masyarakat dunia sejak 1500 tahun yang lalu. Entah sudah berapa miliar yang terinspirasi oleh ucapan-ucapannya, oleh jalan hidupnya, oleh keputusan-keputusan dalam hidupnya, oleh perbuatannya. Siapa? Yaitu manusia yang agung, manusia yang banyak jasanya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.